Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzana bil karim. Allahumma salli wa sallim wa rabbil alamin wa ahlazi wa ahyana wa aina wa ahinahu wa kitabika lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia. Dengan channel kesayangan kita, Thalabul Ilmi, belajar menuntut ilmu amal ibadah. Dengan channel Buya Pasaman Timur, insya Allah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan meningkatkan belajar, menuntut ilmu, menggali, mentadabur, amal, dan ibadah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sahabat, kerabatku kesemuanya, andai tolan dimanapun berada. Insya Allah, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah, kita akan berbagi ilmu dan berbagi wawasan demi meningkatkan hidayah dan karomah ibadah kita, dalam rangka meningkatkan iman Islam kita kepada Allah, tentunya tidak luput daripada belajar. Pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat daripada sholat mayat atau dikatakan sholat jenazah. Kenapa menjadi taufik daripada perbuatan sholat jenazah? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam tausiah rahasia hakikat Yasin, yang mana bersifat mukato'ah dalam perjalanan kodrat dari seorang imam melapazkan dan melantunkan dengan ilmu, itu adalah sesuatu kebenaran yang sangat dituntut. Bernama sebuah hakikat pada Yasin, ya bersifat qalbi, shin bersifat nas atau manusia, sementara alif sir pada batin, dan nun ayat daripada nur. Bagaimana aftar ini kembali menjadi ba'dal, lenyaplah alif nyata kepada alif tersirat. Innalillahi alif awal alif akhir. Tapi pada kesempatan ini, yang sangat kita harus perhatikan di dalam melakukan sholat mayat atau sholat jenazah, kita harus melihat kepada 4 kodrat daripada 4 takbir. Sebelum kita berbicara 4 takbir itu, hakikat dan tujuan daripada kodrat 4 takbir itu.
Di dalam pelajaran tayangan yang lalu saya pernah menyampaikan pada dasarnya hakikat Allah itu adalah 4 makom dalam diri yang wajib menjadi syaratan, menjadi tumpuan tauhid manusia kepada Allah. Yaitu dikatakan makom batin, makom wujud, makom sir. Nah, makom batin, makom wujud, makom sir, dan makom kolbi. 4 makom ini sangatlah berinteraksi dengan kegiatan ketuhanan kita kepada Allah. Ini perkara 4 kodrat ini wajib tuntas. Dikatakan pertama 4 makom daripada 4 wujud bagi Allah. Inilah yang harus dikupas bagaimana yang dikatakan wujud yang sebenar wujud, bagaimana wujud artinya ada, bagaimana bersifat adanya Allah pada diri. Yang kedua bersifat daripada sir, bagaimana tentang kerahasiaan dan asal-usul daripada kodrat, asal-usul daripada inti. Awal insan adalah Allah, ilah daripada zaman, bersifat kodrat daripada Allah. Usul diri adalah ilah yang belum bernama Allah. Inilah sir. Dikaji lagi pada pokok batin yang dalam perwujudan persembunyian Allah pada diri. Mulai daripada sifat jasad sampai kepada sifat ruh. Ruh menyembunyikan daripada sifat nur. Nur menyembunyikan daripada zat-zat dan menyembunyikan daripada batin. Batin menyembunyikan pada sir. Begitu juga kepada 4 takbir yang dilakukan dalam solat mayat atau jenazah. Sebagai pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkodratnya Adam, bermaujudnya Adam, berkodratnya Muhammad. Dengan sifat jasad bagi Muhammad yang diwariskan kepada Adam. Bersifat mim ha mim dal. Pertama adalah makom mim, makom ha, makom mim, makom dal. Artinya dalam bahasa Muhammad dalam huruf hijaiyah. Yang mana kita lihat tulisannya seperti bayi lagi tidur. Ini adalah kodrat daripada sifat alam. Kenapa 4 daripada kodrat sifat Muhammad? Apa yang dikatakan mim bukanlah mim bernama kepala, tapi adalah sifat ma'ani pada kepala. Itu dinamakan mim. Sifat maknawiyah Allah bermakni Allah pada sifatnya Allah. Yang kedua, ha. Ha bukanlah dikatakan sebuah dada atau disebut dengan aras. Aras ini adalah batinnya Allah pada markubah jantung. Yang ketiga adalah dikatakan mim bermakom namanya kalbi. Nah, kalbi ini adalah dikatakan dengan alam sir bagi Allah. Yang keempat adalah tajali. Kanan tajali Allah, kiri tajali sirullah. 2 perjalanan Allah pada diri kiri dan kanan pada kaki, dal pada huruf. Di dalam kita melaksanakan pada takbir solat mayat, seorang khatib dia harus memiliki ketajaman ma'rifat melakukan solat takbir daripada solat jenazah. Hukum daripada kodrat takbir sangat menentukan. Ma'rifat yang berdiri pada solat takbir, pada takbir solat jenazah itu sangat menentukan. Kalau memang takbir berkodrat nafis dan isbat, menetapkan dan menyingkirkan apa yang ditetapkan dalam takbir solat jenazah dan apa yang dinafiskan atau disingkirkan atau dihilangkan. Kembali kita lihat kepada kodrat zahir dan batin kita dalam rangka zahir beramal, batin beribadah. Atau dikatakan jasmani dan rohani. Kalau hubungan batin antara jasmani dan rohani adalah hubungan nur dengan zat dalam batin Allah. Batin Adam adalah Muhammad, di sini pertanyaannya.
apabila batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, maka hubungan batin ini harus dipisahkan karena memiliki hak yang terbatas. Hak Adam bersifat mati, hak Muhammad bersifat berpindah. Innalillahi. Dalam pelaksanaan ini, takbir demi takbir, amal dan ibadah harus nyata dalam pandangan seorang imam khatib. Harus jelas, harus nyata. Kenapa? Apabila tidak terputus hubungan antara rohani dan jasmaninya dalam bentuk hakikat, maka hayat itu tetap akan ada dan almarhum akan tersiksa. Kenapa? Tuntutan demi tuntutan akan terjadi terus apabila tidak terjadi pemutusan hak. Maka dalam itu kita harus belajar melihat makna hakikat yang dari makna 4 takbir tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu secara amaliyah atau secara syariat, 4 takbir itu sangat mengundang kepada kalam Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua adalah mengandung kalam al-salawat. Dan 3 dan 4 mengandung takbir itu kalamnya doa. Hakikatnya doa. Nah, kalaulah Al-Fatihah itu tidak paham mana Al-Quran yang didiri, mana Alkitab yang ditinggalkan, tidak dua pandangan yang terjadi dalam pemutusan amal dan ibadah tadi. Kira-kira yang salah siapa, yang merasa bersalah siapa? Al-Fatihah, Al-Quran. Al-Quran itu ada 2. Kodrat 1, kitab 1. Kitab berupa lauh mahfuz, kodrat bersifat aras dalam diri. Ini juga harus terpisah dalam takbir yang dipandang pertama dalam pembacaan Al-Fatihah. Sementara takbir pertama menyangkut kepada sifat kepala atau mim. Di kepala itu juga ada 2. Yang akan dipisahkan adalah sifat manawiyah dalam sifat mindak pada kepala ma'ni. Ma'ni melahirkan ma'nawiyah melahirkan 7 sifat manawiyah. Ma'ni melahirkan 7 manawiyah. Mana yang dilahirkan 7 manawiyah? Ma'ni adalah wujud tunggal sifat hayat pada nur. Bersifat Allah pada diri. Dinamakan sama' basar kalam hayat kodrat iradat ilmu. Itu manawiyahnya. Ma'ni adalah batinnya. Nah, sementara amaliyahnya adalah akal, akidah, dan akhlak. Ini peran 2 tadi harus berpisah. Jangan-jangan nanti kalau tidak dinapis isbatkan, tidak tahu mana yang ditetapkan, mana yang dipisahkan, sehingga sifat ma'ni juga akan terpisah. Kekafiran akan berangkat dibawa oleh sang arwah almarhum. Kenapa? Sifat ma'ni ma'nawiyah itu adalah hayat wujud Allah pada sifat yang akan kembali kepada Allah. Dan sifat yang harus dinafiskan adalah akal, akidah, akhlak, serta nafsu. 4 juga perkara yang harus dinafiskan kalau kita mengingat kepada kodrat daripada kepala. Karena 4 kodrat, 4 tahbir itu mim ha mim dal. Nah, yang kedua adalah takbir kedua. Takbir kedua itu adalah takbir daripada sifat salawat dalam bacaan. Apa yang dinapis isbat dipisahkan dan ditetapkan dalam takbir kedua. Salawat ini adalah hubungan batin
antara alam dengan diri, batinu dan batiniah, batin markubah pada batin khabir yang ada melindungi pada sifat alam. Supaya tidak terjadi lagi hubungan antara batinnya Allah dengan batin alam ini melalui pokok markubah pada jantung atau dada dalam sebutan. Ini akan membuat kesempatan arwah ini kembali dengan ketakutan dia bisa kembali lagi ke dunia. Karena masih ada hubungan batin. Ini juga harus dipikirkan. Itu takbir kedua. Bagaimana dengan takbir ketiga? Yaitu terjadi dua kodrat juga. Dalam satu takbir. Disebut dengan perut, sebutkanlah perut, tapi kolbi pada diri. Di kolbi ini ada dua, kolbi dan kolbu. Jangan nanti kolbi yang tinggal, kolbu yang ke bawah. Kolbu adalah daging hati yang nyata sumber dari akal, akidah, dan akhlak. Serta nafsu dan darah. Tapi kolbi adalah alam sifat bagi Allah yang kekal wujudnya tidak akan pernah mati. Maka ini harus nyata di mata imam, ini tetap tinggal. Sebagai kendaraan bagi almarhum. Jangan rubuh nyawa, rubuh makamnya Tuhan. Kalbi itu rumahnya Allah, tidak boleh rubuh. Karena dia akan kembali kepada kalbi itu sendiri. Kalbi itu adalah azali dan liganya Allah. Tanzil kadimnya diri. Tempat diri itu asal usul dijadikan. Di situ bermakom segala sifat dan zatnya Allah menuju batin, zil dan wujud. Jadi jangan dipisahkan lagi. Tapi pisahkanlah kolbunya. Harus terjadi dua pandangan dalam satu angkatan takbir. Nafis isbat. Harus ada yang ditetapkan. Yang keempat, takbir yang keempat. Makanya takbir ketiga itu ayatnya adalah doa. Doa itu kembali kepada kebebasan. Apa yang ingin didoakan oleh seorang imam yang pantas untuk mayat seorang laki-laki. Dan apa yang akan didoakan oleh seorang imam yang pantas oleh seorang mayat perempuan. Nah, yang keempat adalah dal. Takbirnya perjalanan. Yang keempat, masih bermakom doa. Bagaimana caranya? Mana nafis pada isbat? Mana yang disingkirkan perjalanan, mana yang ditetapkan? Yang akan disingkirkan adalah perjalanan hakikat kemanusiaan. Yang akan ditetapkan adalah hakikat perjalanan ke hakikat keinsanan. Inilah tajalli Allah pada sifat kemanusiaan. Tajalli sirullah daripada sifat keinsanan. Perjalanan tajalli sirullah adalah keinsanan yang terus berpindah. Tapi tajalli Allah pada sifat kodrat pada diri. Beraftar pada sifat Allah. Kembali kepada sifat Rabbil Alamin. Berhenti segala perjalanan ibadah. Berhenti segala perjalanan amal. Tidak ada lagi hak berbuat baik. Tidak ada lagi hak berbuat buruk. Tidak ada lagi hak beramal. Tidak ada lagi hak beribadah. Itulah perjalanan. Itulah tajalli yang jatuh berpada kodrat dal pada kaki. Makanya kalau kita lihat gambar tulisan Muhammad itu, tulisan Rasulullah Muhammad itu adalah seperti dal itu seperti kaki. Kenapa? Itulah wujudnya semata. Mim ha mim dal. Para jemaah yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama mendalami hakikat dari segala perintah Allah. Jangan kita hanya merasakan sebuah kewajiban, tapi tidak mengenal hukum wajib yang ada di dalam perbuatan. Apa hukum wajib? Seperti solat mayat.
itu wajib dipisahkan. Wajib berangkat yang hak, tinggal yang batil. Jangan menjadi beban bagi dia. Karena masih ada ikatan batinnya ke dunia ini. Ikatan batin berupa baik, ikatan batin berupa buruk. Dalam bentuk perbuatan demi perbuatan. Fungsi seorang imam itu sangat menentukan. Jangan kita hanya berdasarkan sifat syarak yang dikatakan salah satu yang dibolehkan terburu-buru adalah menguburkan mayat. Menguburkan boleh saja terburu-buru. Tapi ingat hakikat menguburkan tadi harus berkubur yang batil dan berangkat yang hak. Inilah ji'un dengan lillah. Boleh saja kita mempercepat tapi dalam tingkat afdol. Jangan mempercepat di tingkat yang tidak afdol. Para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita alami dalam masa dunia, yaitu membutuhkan keselamatan. Islam mengandung 3 perjalanan besar yang pernah saya sampaikan. Yauma wulidtu, diselamatkan kehidupan kita oleh Allah. Yang kedua, yauma mumitu, diselamatkan kematian kita di jalan Allah. Ini salah satu. Yang ketiga, yauma absawaya, diselamatkan seseorang itu bertemu dengan Allah. Ini fungsi daripada Imam Khatib. Di saat kita mengadakan tahlil 1 hari, 3 hari, 7 hari, maka wajib seorang imam tahlil mengerti dari mana dia dan kemana dia kembali. Kalau tidak, bagaimana mentajalikan karomah Al-Fatihah? Apa bentuk karomah itu yang bisa menghadirkan 7.000 malaikat membawa keberangkatan seorang almarhum kepada Allah? Bisa enggak? Mampukah kita? Kalau kita tidak mampu, jangan laksanakan. Carikan kepada orang yang mampu. Maaf, Islam bukan sumber untuk kehidupan. Islam sumber hidup. Karena di Islam ada yang menghidupkan. Jangan tumpang tindih amal kepada ibadah. Jangan menjadikan objek. Kenapa? Ini berhubungan dengan keselamatan. Saya harapkan kepada kita semua. Allah mempercayakan kita sebagai marwah ilmu. Maka jagalah marwah itu. Dengan menutup kekurangan. Dengan belajar. Belajar terus dan belajar. Insya Allah pasti diberkahi oleh Allah. Mereka bukan sebuah tanaman setelah dikubur, tidak perlu diperhatikan. Yang makna dari berkubur itu bukan apa? Bukan hanya jasad. Ada yang batil juga harus terkubur. Dan makna innalillah itu bukan hanya ada sebuah arwah. Tetapi kebenaran, hakikat-hakikat Allah pada diri. Hak dan batil adalah penghulu daripada kaji. Insya Allah pada jemaah. Mudah-mudahan kita semua meningkatkan iman dan takwa dengan belajar demi keselamatan kita bersama. Tidak ada yang lebih di antara kita. Tidak ada yang hebat di antara kita. Melainkan adanya jiwa saling memperhatikan. Hablum minan nas wa hablum minallah. Insya Allah. Semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala. Akhirul khalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.